Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari hari ini. Anak-anakku kelas 6 SDN Sukarjo 4 yang sangat Pak Guru sayangi, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menunjukkan perbedaan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok dari model konkret dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mempresentasikan rumus volume kubus dan balok dengan menggunakan model konkret dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, materi pembahasan pada pertemuan atau video hari ini adalah fokus kita yang pertama diagonal bidang pada kubus dan balok. Kemudian di situ yang kedua diagonal ruang pada kubus dan balok. Kemudian yang terakhir menemukan rumus volume kubus dan balok dengan simulasi peragaan benda konkret. Mari anak-anakku sekalian kita simak pembelajaran video berikut ini. Yang pertama, fokus kita adalah diagonal bidang pada kubus. Silakan diperhatikan pada layar, ini adalah bangun kubus, di mana kubus ini namanya adalah kubus ABCDEFGH. Kemudian diagonal bidang pada kubus tersebut adalah kalau seandainya kubus ini terbentuk dari 6 persegi yang sama, maka di situ kita ambil salah satu persegi yang membentuk bangun kubus tersebut, kemudian kita tentukan diagonalnya. Oke. Yang pertama, diagonal EB, di mana garis EB ini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut pada titik sudut E dan pada titik sudut B. Maka garis ini kita namakan garis diagonal. Kemudian yang kedua, titik sudut F dan titik sudut A kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka garis ini kita namakan garis diagonal bidang. Kesimpulannya adalah diagonal garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan. Jadi kalau misalnya diagonal bidangnya, kita ambil salah satu bidang, kemudian kita tentukan sudut-sudut yang berhadapan seperti contoh yang tampak pada layar, di mana sudut A itu berhadapan dengan sudut F, maka bisa kita tarik garis itu namanya diagonal. Kemudian sudut yang lain, sudut E berhadapan dengan sudut B, maka bisa kita tarik garis itu kita namakan garis diagonal. Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup mudah, bisa dipahami ya. Itu pembahasan yang pertama mengenai diagonal bidang pada kubus. Berikutnya adalah kita tentukan dari beberapa bidang yang terbentuk, dari beberapa bidang yang membentuk kubus ini, kita tentukan diagonal yang lain. Satu contoh yang saya lingkari ini adalah sudut B, kemudian kita ambil sudut G pada bidang BCGF. Karena di situ dua sudut ini saling berhadapan yang terletak pada bidang BCGF,
maka di situ dapat kita tarik garis. Garis itu namanya diagonal bidang. Paham anak-anak? Tugas kalian adalah silakan di situ dicari dari beberapa bidang itu, dari beberapa bidang yang membentuk bangun kubus itu, dicari diagonal bidangnya ada berapa. Seperti salah satu yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Paham anak-anak? Itu adalah diagonal bidang pada kubus. Berikutnya, diagonal bidang pada balok. Diagonal bidang pada balok hampir sama dengan diagonal bidang pada kubus. Cuma bedanya adalah kalau balok itu terbentuk dari beberapa bidang yang membentuk persegi panjang yang ukurannya tidak sama, namun yang sama adalah sisi-sisi yang berhadapan atau bidang-bidang yang berhadapan. Kita ambil salah satu sisi atau bidang pada balok ABCD EFGH. Mari kita perhatikan. Ya, sudah Pak Guru ambil di situ. Kemudian di situ kita tarik garis di sudut E. Kemudian di sudut B, kita perhatikan di situ di mana kedua sudut ini saling berhadapan. Kalau kedua sudut ini saling berhadapan, maka ketika kita tarik garis, maka garis itu kita namakan diagonal bidang karena terletak pada bidang, atau terletak pada sisi. Paham ya? Itu salah satu bidangnya. Kemudian diagonal bidang yang lain, di mana titik A dan titik F itu saling berhadapan, kita tarik garis, namanya itu adalah diagonal bidang. Penjelasannya hampir sama dengan diagonal bidang pada kubus. Pada balok sama, yang berbeda pada balok dan kubus itu adalah bangunnya. Kalau kubus itu terbentuk dari bangun 6 persegi yang sama, kalau balok itu terbentuk dari 3 pasang sisi yang sama. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kira-kira bisa dipahami ini ya? Baik, kita cari sisi yang lain. Kita tarik diagonal bidang yang lain pada salah satu bidang bangun balok yang tampak pada layar. Sudah saya lingkari titik C, sudut C, kemudian di situ sudah saya lingkari juga titik H, di mana titik H dan C itu terletak pada bidang CGHD atau di situ DCGH. Bagaimana memberikan nama pada bidang? Tempo hari sudah Pak Guru jelaskan. Kalau di situ masih bingung memberikan nama, maka di situ silakan putar video kemarin yang Pak Guru jelaskan itu. Pak Guru lanjutkan di sini. Titik H dan titik C terletak pada bidang DCGH, di mana bidang DCGH ini adalah bidang yang terletak di bagian belakang pada bangun balok. Maka di situ H dan C, titik sudut H dan C itu saling berhadapan. Ketika kita tarik garis, maka di situ garis itu kita namakan diagonal bidang. Itu 3 contoh diagonal bidang yang Pak Guru contohkan. Selanjutnya tugasnya anak-anak silakan cari diagonal bidang yang lain pada salah satu bidang, pada semua bidang yang membentuk bangun balok ini. Cukup bisa dipahami ya, cukup mudah tugasnya. Kemudian di situ materi berikutnya kita melangkah pada diagonal ruang pada kubus. Oke. Diagonal definisinya tadi itu adalah sebuah garis yang ditarik dari 2 buah titik sudut yang saling berhadapan.
konsep itu tetap ada pada diagonal ruang. Bagaimana mencari diagonal ruang? Silakan diperhatikan pada layar ini. Pak Guru lingkari di situ titik A. Kemudian titik berikutnya adalah titik G, di mana titik A dan titik G itu adalah titik sudut yang terletak pada kubus, pada bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ketika dua buah titik sudut itu kita hubungkan dengan sebuah garis, maka garis ini kita namakan diagonal ruang, karena terdapat pada ruang dari bangun kubus tersebut. Jadi bedanya adalah kalau diagonal bidang itu terletak pada bidang, sedangkan diagonal ruang itu terletak pada ruang bangun tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, saya ambilkan contoh yang lain. Silakan diperhatikan. Titik B. Menurut anak-anak, titik B ini berhadapan dengan titik sudut yang mana? Ya, benar. Titik B berhadapan dengan titik sudut H. Sehingga kedua titik itu bisa kita hubungkan dengan sebuah garis. Garis itu namanya adalah diagonal ruang karena terletak pada ruangan. Bisa dipahami ya? Cukup mudah anak-anakku sekalian. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Diagonal ruang pada balok. Barusan diagonal ruang pada kubus, sekarang diagonal ruang pada balok. Sama persis, yang membedakan adalah bangunnya. Kalau kubus itu terbentuk oleh bangun persegi yang sama, sedangkan balok terbentuk dari 3 pasang bangun persegi panjang yang sama. Baik, kita lanjutkan. Silakan diperhatikan titik sudut yang Pak Guru lingkari. Di sini ada titik sudut A. Menurut kalian, titik sudut A ini ketika kita cari diagonal ruang pada balok itu, maka titik sudut A ini berhadapan dengan titik sudut apa? Ya, benar. Titik sudut A berhadapan dengan titik sudut G. Sehingga ketika garis ini kita hubungkan antara kedua titik sudut itu, maka garis itu namanya adalah diagonal ruang. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Cukup mudah ya. Baik, contoh berikutnya. Titik sudut B, menurut kalian titik sudut B itu berhadapan dengan titik sudut yang mana? Iya, benar. Titik sudut B berhadapan dengan titik sudut H. Sehingga di situ garis yang membentang antara kedua titik sudut itu kita namakan diagonal ruang pada balok. Tugas kalian adalah silakan di situ cari diagonal yang lain yang membentuk bangun balok itu. Pak Guru sudah simulasikan ada 2 contoh di situ. Tentunya anak-anak bisa meraba-raba sendiri melalui contoh yang Pak Guru buat. Silakan tentukan dulu sudut-sudut mana yang berhadapan di antara ruangan itu. Kemudian di situ silakan ditarik garis. Garis itu pasti namanya adalah diagonal ruang. Bisa dipahami ya? Diagonal bidang sudah selesai, diagonal ruang juga sudah selesai. Fokus kita kali ini adalah mencari volume kubus dan balok melalui benda peragaan benda konkret. Volume pada kubus. Bagaimana menentukan volume pada kubus? Mari kita perhatikan anak-anakku sekalian. Volume itu sama dengan isi.
Sehingga di situ ketika sebuah bangun kubus ditentukan volumenya, maka silakan di situ bisa dicari volume kubus tersebut terbentuk dari beberapa bangun kubus yang kecil. Kemudian di situ anak-anak bisa menentukan jumlah isi di dalam kubus besar tersebut. Karena pada dasarnya volume itu bisa diartikan dengan isi. Menurut anak-anakku sekalian yang tampak pada layar simulasi ini, kira-kira di situ ada berapa satuan kubus? Ada berapa kubus satuan yang membentuk kubus besar ini? Bisa dimengerti ya anak-anakku sekalian? Konsep dasarnya jangan lupa volume itu sama dengan isi. Jadi ketika di situ ada soal yang meminta isi dari sebuah bangun, maka di situ jangan lupa isi itu adalah volume. Berarti soal itu sama halnya menanyakan volume. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke. Berdasarkan uraian tadi, volume itu adalah isi, di mana isi itu dari volume kubus, dari kubus yang besar, itu adalah kubus yang kecil, yang mana di situ satuannya adalah 1 cm. Satuan di sini bisa macam-macam anak-anakku, bisa kilometer, bisa hektometer, bisa dekameter, dan seterusnya. Semuanya menggunakan satuan panjang. Bisa dipahami? Mari kita perhatikan untuk menentukan volume. Volume dari bangun kubus yang sisinya di situ ada 3 tadi, terbentuk dari 3 satuan. Kanannya 3, kemudian kirinya 3, kemudian atasnya 3, maka di situ volume dari kubus yang besar tersebut adalah 27 cm. Ketika satu kubus satuan itu memiliki sisi-sisi 1 cm. Bisa dipahami ya? Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kalau seandainya kita menentukan volume kubus itu dengan menggunakan konsep tadi, tetapi di situ kubus yang terbentuk itu adalah kubus yang sangat besar? Tentunya kita kewalahan. Kita hitung satu persatu sampai di situ habis. Maka di situ sebelum kita menemukan volumenya itu, maka saya pastikan anak-anak sudah tertidur. Bagaimana anak-anakku sekalian? Maka di situ untuk menentukan volume kubus yang satuannya di situ sangat banyak, sama seperti yang tampak pada layar ini, maka di situ ada cara yang lebih efektif. Kita lihat di situ pada gambar. Di situ ada tumpukan batu bata merah di situ. Kita tidak bisa menentukan volume dari batu bata merah yang terkumpul itu. Sama halnya tadi konsep untuk mencari volume dari kubus, kita pasti akan kewalahan. Maka di situ cara alternatif seperti apa? Mari kita perhatikan anak-anakku. Untuk yang sisi bawah itu terbentuk dari 3 kubus satuan. Kemudian sisi samping itu terbentuk dari 3 kubus satuan. Kemudian sisi yang ke atas itu terbentuk dari 3 kubus satuan. Total jumlah kubus satuan totalnya adalah 3
3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Perhatikan anak-anakku, berdasarkan konsep tadi, total jumlah kubus satuan ketika diketahui sisi samping itu 3, sisi depan itu 3 kubus satuan, kemudian sisi yang ke atas itu 3 kubus satuan, maka bisa dipastikan jumlah kubus satuannya adalah 27. Perhatikan di situ gambar di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Di situ kubus ini sama, namun di situ yang membedakan itu adalah satuannya, di mana di sini untuk sisi yang bawah itu 3 cm, kemudian yang samping itu 3 cm, kemudian yang menunjukkan tinggi sisi yang lain itu adalah 3 cm. Maka di situ bisa kita dapatkan volume kubus itu dengan cara 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Silakan di situ bisa dibandingkan. Ternyata cara untuk mencari volume kubus itu tanpa menghitung berdasarkan konsep tadi, tanpa menghitung jumlah kubus satuan yang membentuk kubus yang besar, nilainya sama, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sehingga disitu bisa disimpulkan bahwa volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya. Untuk volume balok, hampir sama dengan volume kubus. Suatu misal yang tampak pada layar, di mana panjang dari balok itu diwakili oleh 12 cm, kemudian lebarnya itu diwakili dengan angka 8 cm, kemudian tingginya diwakili oleh 6 cm. Berdasarkan konsep kubus tadi, yang membedakan kubus dan balok itu adalah ukuran dari bangun-bangun pembentuknya. Kalau di situ balok itu terbentuk oleh persegi panjang, sedangkan kubus itu terbentuk oleh bangun persegi yang sama. Sehingga di situ bisa didapatkan berdasarkan konsep kubus yang kita cari bahwa di situ volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita kembali kepada kubus, maka di situ volume dari kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Itu bedanya. Kemudian setelah bisa diketahui panjang kali lebar kali tinggi, kemudian kita substitusi dengan angka-angka yang sudah diketahui bahwa di situ panjangnya itu diwakili oleh 12 cm, kemudian lebarnya diwakili oleh 8 cm, kemudian tingginya diwakili oleh 6 cm, dimana ketiga angka itu bisa kita kalikan sehingga di situ didapatkanlah angka bahwa volume balok itu sama dengan 576 cm kubik atau cm pangkat 3. Bisa dipahami anak-anakku? Mungkin untuk penjelasan tadi saya cukupkan demikian. Dari kesimpulan apa yang Pak Guru jelaskan itu, anak-anakku bisa mengerti tentang diagonal bidang tadi dari kedua contoh bangun ruang, di mana contoh bangun ruangnya itu adalah bangun kubus dan bangun balok. Diagonal bidangnya bagaimana cara mencarinya, kemudian diagonal ruangnya bagaimana cara mencarinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menemukan rumus volume kubus dan balok berdasarkan simulasi tadi. Jangan lupa anak-anakku sekalian, tugas kalian seperti apa yang Pak Guru sebutkan tadi, tahap demi tahapnya. Silakan dicari sisa dari diagonal bidangnya itu berapa untuk bangun kubus, kemudian untuk bangun balok itu berapa. Kemudian untuk diagonal ruangnya
sisanya itu berapa untuk bangun kubus, kemudian diagonal ruang sisanya itu berapa untuk bangun balok. Kemudian di situ volumenya itu tidak termasuk dalam tugas. Cukup bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya, mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.